Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, alha, Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Nama saya Nur Asikin, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas A, akan menjelaskan materi Musnad Ilaih Tsani dari mata kuliah Ilmu Ma'ani. Yang pertama, mendahulukan Musnad Ilaih dan rahasia balagohnya. Ada beberapa tempat bahwa Musnad Ilaih wajib disebutkan di awal. Di antaranya, 1. Bersegera menyampaikan perasaan gembira. Contoh, najahuka fil imtihan fi awali qaimatin najihin. Kelulusanmu dalam ujian berada pada daftar pertama orang-orang yang lulus. Kemudian yang nomor 2, bersegera menyampaikan perasaan duka cita. Contoh, asajanu hukmu bihil qadi. Penjara adalah hukum yang diputuskan oleh hakim. Yang ketiga, meminta keberkahan. Ismillah ista'antu bih, dengan menyebut nama bismillah. Saya memohon pertengahan menyebut nama Allah, saya memohon pertolongan. Kemudian yang keempat ada at-takhsis, pengkhususan atau spesial. Contoh, ma'anna qultu, tidaklah saya mengatakan ini. Dan kemudian nomor 5 ada pengukuhan berita pada hati pendengar. Hawa mustahaddus minal jimad waladhi harat al bariyatu fi. Kemudian mengakhirkan Musnad Ilaih dan rahasia balagohnya. Dalam beberapa keadaan, Musnad Ilaih tak hanya disebutkan di awal, Musnad Ilaih juga dapat diakhirkan. Takhirul Musnad Ilaih, ada beberapa tujuan mengapa Musnad Ilaih diakhirkan, yaitu menampakkan rasa senang dan bahagia. Contoh, sa'antu bi ghurati wajhikal ayyam. Kemudian ada memakrifatkan Musnad Ilaih. Memakrifatkan Musnad Ilaih bisa dengan berbagai cara, yakni memakrifatkan Musnad Ilaih dengan isim alam. Di antaranya adalah A. Supaya membuahkan kesan pertama yang mantap dalam perhatian pendengar. Contoh, Zaidun ahbani, Zaid mencintaiku. Terus kemudian B. Untuk memperoleh keberkahan. Contoh, Allahu akramani, Allah memuliakanku. C. Kinayah atau menyindir. Contoh, Lahab fa'ala kadzabu, Abu Lahab telah melakukan demikian. Nomor 2, memakrifatkan Musnad Ilaih dengan domir. Isim domir dalam bentuk mutakalim. Contoh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anan nabi la ukadzib, ana bani Abdul Muthalib. Saya nabi yang tiada berdusta, sayalah putra Abdul Muthalib. Kemudian B, isim domir dalam bentuk muhatab. Contoh, wa asam tabi makana fi kayalum wa antal ladzi akhlaqtatima ma adtani. Engkaulah yang mengingkariku apa yang engkau janjikan padaku, dan telah kecewa lantaran aku orang-orang yang mencela kepadamu. Kemudian C, isim domir dalam bentuk gaib. Contoh, wal hutabaraka wa ta'ala, dialah Allah yang maha suci lagi maha luhur. Wallahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian memarifatkan Musnad Ilaih dengan isim isyarah, menjelaskan keadaan Musnad Ilaih dalam jarak dekat. Contoh, hadihi kutubana, inilah hadihi kutubuna, inilah buku-buku kita. Kemudian menjelaskan keadaan Musnad Ilaih dalam jarak sedang. Contoh, zalika waladi, itulah anakku. Kemudian C, menjelaskan keadaan Musnad Ilaih dalam jarak jauh. Contoh, zalika yaumul wa'id, itulah hari ancaman, hari kiamat. Kemudian mengagungkan derajat Musnad Ilaih dalam jarak dekat. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepadanya jalan yang lurus. Kemudian mengagungkan derajat Musnad Ilaih dalam jarak jauh. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian meremehkan Musnad Ilaih dalam jarak dekat. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya, hal hadza illa basyarum mislukum. Orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia biasa. Kemudian mengingatkan bahwa yang diisyarahkan itu pantas menyandang suatu sifat tertentu. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang yang beruntung. Kemudian 4, memarifatkan Musnad Ilaih dengan isim mausul.
merahasiakan sesuatu hal dari selain mukhatab seperti syair berikut ini. Wa qadaita hajati kama ahwa wa ahdatnu ma jadal amir bih. Aku telah mengambil apa yang didermakan sang raja dan aku pun menunaikan hajatku sebagaimana yang ia inginkan. Mengingatkan kesalahan mukhatab. Contoh innalladzina tad'una min dunillahi ibada amsalakum. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah yang serupa juga dengan kamu. Kemudian C, menganggap hina dalam kejelasan nama diri. Contoh, orang yang meliharaku adalah ayahku. Adzabuni bani ya abi. Kemudian menentukan suatu ketentuan pahala atau siksa. Alladzina amanu wa amilus solihati lahum magfiratu rizqun karim. Maka orang-orang yang beriman dan menjelekkan amal-amal soleh, maka bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Kemudian mencela. Contoh, orang-orang yang berbuat baik padamu itu sungguh engkau telah berbuat buruk terhadapnya. Kemudian F, menunjukkan keseluruhan. Contoh alladzina ya'tu nikaruhum, orang-orang yang datang ke kebun makan mereka. Akrimhum. Kemudian B, menyamarkan. Contoh, bagi setiap jiwa akan mendapat balasannya apa yang telah ia kerjakan. Kemudian memarifatkan musnad ilaih dengan alif lam, mengisyarahkan kenyataan sesuatu di mana maknanya terlepas dari kaidah umum khusus. Contoh al-insanu hayawanun natiq, manusia adalah hewan yang berpikir. Kemudian mengisyaratkan hakikat samar. Contoh, dan aku khawatir kalau ia dimakan serigala. Wa akhafu lidzaib akalaha dziba. Kemudian mengisyarahkan setiap satuan yang bisa dicakup lafaz menurut bahasa. Contoh, alimul ghaibi wasyahadah, dia mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian menunjukkan seluruh satuan dalam kondisi terbatas. Contoh, jami'ul amirut tijaru wa alqa alaihim nasoih. Sang raja mengumpulkan para pedagang dan menyampaikan beberapa nasihatnya pada mereka. Kemudian memarifatkan musnad ilaih dengan idofat sebagai cara singkat guna menghadirkan musnad ilaih di hati pendengar. Contoh, ja'a gulami, anakku telah datang. Kalimat di atas jauh lebih singkat dibandingkan dengan ja'a gulami alladzi, gulami dzalil, telah datang anak yang menjadi milikku. Keluar dari tuntutan mendahulukan sebagian atas sebagian yang lain. Contoh, hadara amr al-jund, sejumlah pemimpin telah datang. Kemudian C, mengagungkan mudhaf dan mudhaf ilaih. Contoh, al-amiru tilmidhi, sang raja adalah muridku. Kemudian meremehkan. Contoh, waladul anak pencuri datang, as-soqadim, pencuri datang. Kemudian memarifatkan musnad ilaih dengan nida. Memarifatkan musnad ilaih pada suatu kalimat nida mempunyai beberapa tujuan, yaitu bila mutakalim tidak mengetahui tanda-tanda khusus yang ada pada mukhatab. Contoh, ya rajul, hai seorang laki-laki. Kemudian B, mengisyaratkan kepada alasan untuk sesuatu yang diharapkan. Contoh, ya tilmid uktub ad-dars, hai murid tulislah pelajaran. Kemudian menakirahkan musnad ilaih. Nakirah yang menunjukkan jenis seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah ditutup. Kemudian ada nakirah untuk menunjukkan banyak seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, qalu mereka berkata, apakah kami akan mendapat imbalan? Kemudian nakirah menunjukkan sedikit seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatu tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa maskanu thayyibah fi jannati 'adnin wa ridwanu minallahi akbar. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Adn, dan keridhaan Allah lebih besar. Kemudian merahasiakan perkara. Contoh, seorang lelaki berkata, engkau telah menyimpang dari kebenaran. Pada contoh di atas, nama dari musnad ilaih tidak disebutkan, bahkan disamarkan agar ia tidak ditimpa hal yang menyakitkan.
Kemudian bertujuan untuk makna mufrad tunggal. Contoh, wayala huwa namudzu yalain. Satu kecelakaan adalah lebih ringan daripada dua kecelakaan. Menjelaskan jenis macamnya seperti contoh, bagi setiap macam penyakit ada satu macam obat. Kalimat di atas secara rincinya adalah bagi setiap penyakit ada obatnya. Mungkin yang bisa saya sampaikan cukup sekian dari Musnad Ilaihi Tsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.